Kita pasti udah nggak asing lagi dengan series anime Bocchi the Rock. Series tentang bocah pemalu pemain gitar elit yang diajak masuk band ini jadi super populer bahkan ketika sejak awal-awal mereka tayang. Ini bukan sebuah kebetulan tentunya. Kalau kita lihat lagi gimana Bocchi the Rock tayang dengan animasi yang serba ciamik dan lagu-lagu yang keren, akhirnya jadi nggak heran kenapa ini anime jadi laku banget. Tapi kalau dilihat lagi, Bocchi the Rock ini jadi salah satu dari sekian proyek anime di luar sana yang sebenarnya bukan kayak semacam proyek prioritas, kayak misalnya Chainsaw Man atau Dandadan gitu ya, yang benar-benar diprioritasin gitu. Tapi mereka lebih ke passion project, atau proyek yang dibuat karena adanya keinginan dari para staff buat ngerjain itu atas dasar suka aja sama seriesnya. Walaupun yang kita lihat di animenya itu kayak beneran seniat itu animasinya, sampai ada motion capture atau rotoscoping buat masing-masing karakter, sampai detail background pun dibikin kayak seniat itu ternyata hanya kayak semacam proyek seru-seruan dari para staffnya. Meskipun kayak proyek iseng gitu, tapi popularitasnya tiba-tiba meroket dan hampir semua orang jadi tahu Bocchi the Rock. Karena audiensnya makin rame, sepertinya publisher dan studio animenya ngebawa momentum itu buat riding the wave, alias ngikut gimana orang-orang punya hype sama seriesnya. Dari mulai banyak merchandise spesial, merch kolaborasi, konten YouTube, sampai live show yang bahkan nggak hanya ditampilin dalam bentuk stage play alias drama teater, tapi juga konser yang beneran nampilin 4 seiyuu karakter utama di series itu. Kalau bisa dibilang dengan hype yang cukup tinggi itu, series ini di-milking selama mungkin buat meraup keuntungan yang padahal mungkin di awal tujuannya bukan buat nyari untung segede-gedenya, tapi buat adaptasi series kesukaan. Cuman akhirnya, ini bikin gua rada khawatir sih sebenarnya. Apalagi dengan udah diumuminya season 2 dari Bocchi the Rock ini. Gimana nasib sequelnya yang sepertinya ditaruh ekspektasi besar sama orang-orang buat sebagus dan sesukses season pertamanya. Gimana mereka yang awalnya menginisiasi dan memulai proyek Bocchi the Rock ini buat seru-seruan dan tahu-tahu harus diseriusin. Apalagi dengan demand dari pasar otaku yang gede untuk minta kelanjutan cerita Kesoku Band ini. Waktu itu belum lama sih, gue sempet nanya di Twitter gue tentang anime apa aja yang jadi passion project, proyek seru-seruan, tahu-tahu populer, terus karena popularitas itu jadinya di-milking alias non-stop dijadiin merch, collab, dan lain-lain buat meraup keuntungan selama hype-nya belum turun. Terus begitu ada sequelnya malah mengecewakan dan nggak sesuai dengan ekspektasi yang ditaruh sama fansnya dari season 1. Dan akhirnya popularitasnya mulai surut. Contoh yang ternyata gue sempet lupa padahal gue tonton sendiri adalah One Punch Man. One Punch Man sendiri, kalau dibilang mangganya belum terlalu sebesar itu ketika masih dibuat purely sama One, dan belum digambar sama Yusuke Murata. Yes, orang yang sama dengan artis yang gambar di iShield 21. Karena mulai populer sejak digambar sama Yusuke Murata ini, jadilah proyek anime One Punch Man yang diinisiasi oleh beberapa staff sebagai passion project ini karena atas dasar suka sama series tersebut. Jadilah anime One Punch Man Season 1 yang gue sangat-sangat suka sejak awal nonton. Hype-nya bener-bener kerasa karena directing yang bagus dari staff yang garap animenya, ceritanya juga banyak campuran action serius yang seru sama komedi yang kocak, dan studio Madhouse kualitasnya nggak main-main lah. Hype yang gede ini kemudian bikin permintaan untuk kelanjutan animenya mulai memuncak, apalagi dengan manganya yang makin populer di kala itu. Diumumkanlah season 2 ini mungkin untuk riding the wave juga ya, biar hype-nya nggak habis ketika season 2 tayang, mumpung seriesnya lagi populer-populernya. Begitu gua tonton season 2-nya, sumpah. Nggak cuman kualitas visualnya yang kerasa off atau karena kerasa basic gitu ya. Action sequence kerasa kurang dinamis, tapi juga directing ceritanya yang kerasa agak kurang gimana gitu. Terutama yang seharusnya jadi punchline buat jokes-nya, yang harusnya bikin bisa ketawa atau seenggaknya senyum dikit, jadi berasa kayak, Ini akhirnya yang bikin gua drop One Punch Man Season 2, dan setelah itu udah nggak pernah ngikutin seriesnya lagi, saking kecewanya. Usut punya usut, ternyata banyak banget elemen yang berubah dalam pembuatan animenya. Yang paling berpengaruh adalah dari segi staff, yang akhirnya bikin pembawaan cerita di Season 2 ini punya vibe yang agak off dibandingkan dengan Season 1. Entah karena apa ya jadi kayak gitu, tapi gue rasa ada beda lah ketika yang handle adalah staff yang beneran suka sama seriesnya dan menganggap proyeknya sebagai passion project, ketimbang staff yang dipaksa karena ditugaskan buat adaptasi ini tuh. Mungkin faktor lain juga gimana berpindahnya dari studio Madhouse ke studio JC staff. Mungkin karena perbedaan staff yang handle dan beda tenaga yang ngerjain, jadi ada interpretasi beda dengan gimana Madhouse handle season 1. Atau mungkin ya, gue dan misalnya lu sebagai fans One Punch Man terlalu naruh banyak ekspektasi. Itu pun kalau kita kecewa, kalau masih suka ya sah-sah aja, enjoy it. Terus juga ada Psycho Pass, salah satu anime yang gue juga suka banget sama season satunya karena well animated, well directed, dan well written. Segi cerita bagus, karakter-karakter bagus, drama yang disajikan bagus, dan didukung dengan visual yang cakep, gue bener-bener puas nontonnya.
Suksesnya ini berasa banget, karena dia adalah anime original, demi riding the wave, publisher akhirnya mencoba membuat adaptasi dalam bentuk lain kayak manga sama light novel, dan akhirnya dibuatlah sequel berupa season 2. Terjadilah perubahan staff yang handle season 2, meskipun punya director yang sama, tapi beda sama One Punch Man yang keseluruhan vibe jadi beda. Formula yang dipakai di season 2, Psycho Pass, justru agak terlalu niru season 1. Bahkan, faktor-faktor yang tegangnya nonton season 1 atau build up yang bikin sampai ke puncak krisisnya di season 1, mau coba direplikasi di season 2 ini, sayangnya malah kurang. Karena ya, gue ngerasanya udah biasa dengan season 1 dan gue butuh yang lebih baru di season 2. Ternyata justru nggak memuaskan. Terlebih dengan villain yang dibuat seakan berpendirian seperti Shogo Makishima di season 1. Jadi nggak ada hal yang unik, yang fresh, yang bisa ditawarkan ke fans. Tapi memang sepertinya buat Psycho Pass, isu terbesarnya ada di story sih. Yang akhirnya bikin gue kecewa dengan adaptasi season 2 dan beberapa movie setelahnya. Tapi gue belum nonton season 3 sama Forbidden sih, tolong jangan spoiler dulu ya. Dan ternyata, ini juga nggak kejadian sekali dua kali aja di dunia anime ini. Di contoh lain ada Promised Neverland, FLCL, dan lain-lain. Alasan bisa bermacam-macam, entah dari perubahan staff, perubahan studio, perubahan directing, dan lain-lain. Akhirnya berpengaruh ke popularitas masing-masing anime itu, yang awalnya dianggap sebagai the next big thing, ternyata malah flop. Meski bisa dibilang, alasan utama Project Passion seperti mereka punya kelanjutan yang kurang bagus adalah karena beberapa pihak memaksakan komersialisasi berlebihan dan kehilangan passion dari proyek adaptasinya. Terus apakah gue khawatir Bocchi atau anime-anime passion project lain bakal kayak gitu? Agaknya bisa dibilang gitu sih. Karena hype Bocchi bisa sebesar itu dan tentunya publisher atau pihak lain bakal nyoba nyari cara buat proyek sequelnya juga didorong buat sebagus atau lebih bagus dari itu. Yang gue bilang itu akan sangat berpengaruh gimana nanti pengerjaan dan hasil finalnya dari sequel ini. Karena mungkin, bisa jadi ya, ini prediksi gue aja ya, bisa jadi salah. Ketika didorong untuk melampaui apa yang udah jadi standar emas atau gold standard dari adaptasi series itu, mereka kayaknya nggak bakal kelar buat menyempurnakan tiap-tiap adegan dari anime itu. Tapi, tekanan dari publisher bisa jadi bikin adaptasinya terburu-buru, jadinya kurang mateng, dan malah flop. Karena kalau yang dari gua lihat di beberapa usaha melanjutkan passion project, yang paling sulit adalah manajemen ekspektasi, hype, sama passionnya itu sih. Ekspektasi dan hype biasanya akan datang dari publisher dan dari fans, yang menginginkan adaptasi sequel nanti jadi super bagus, dan itu akhirnya membuat series itu jadi di milking terus-terusan buat ngejaga fanbase-nya. Tapi kemudian, itu juga berisiko, jadi penyurut passion juga dari para staff yang garap, karena tuntutan komersial dan biar hype dari series itu terus-terusan awet. Ketika passion itu perlahan hilang karena dipaksa serius, dan animator pada kurang komit gitu ke proyek mereka, nggak heran. Mungkin ada kasus seperti One Punch Man atau Psycho Pass lagi nanti. Tapi ya, ini jadi tanda kalau gua atau kita juga manajemen ekspektasi juga. Nggak usah terlalu berharap gimana-gimana, karena kita pengen sequelnya juga digarap hati-hati kayak season satunya. Mungkin ini bisa kita mulai dengan nanti adanya premiere My Dress Up Darling yang juga merupakan passion project di awal 3 tahun lalu dan baru dapat season 2 di tahun ini. Ya itu aja sih sebenarnya kekhawatiran gue tentang passion project ini. Satu sisi pengen lanjutannya bagus banget, tapi di sisi lain dengan gue khawatir ini, berarti gue ada ekspektasi, yang berarti gue juga harus siap kecewa, karena nggak semua adaptasi bisa ngikutin mau kita atau selera kita. This has been Zimmer, see you when I see you.